Udah mulai ya? Yuk. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua guys? Semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, rezeki yang banyak, dan selalu dimudahkan segala urusan-urusannya ya guys. Gimana kalian? Udah makan bubur pakai nasi? Nah, di video kali ini kita akan bahas anak indigo lagi guys. Siapa lagi kalau bukan Michelle. Di part sebelumnya kita udah bahas cerita Michelle dari mulai Michelle kelas 1 SD sampai kelas 4 SD. Oke, di video kali ini kita akan nerusin kisah Michelle lagi nih guys, ketika Michelle kelas 5 dan 6 SD. Tentunya bakalan banyak kejadian-kejadian menarik yang Michelle alami. Buat kalian yang percaya atau gak percaya sama anak indigo, ya itu tergantung kepercayaan kalian masing-masing ya guys. Yang jelas, kejadian ini nyata dan terjadi sama Michelle. Yuk, buat kalian yang belum subscribe channel ini, gue udah bilang subscribe dulu guys. Selama Michelle ada di SD, dari kelas 1 sampai kelas 6, Michelle ini selalu dilibatkan dan diikut-sertakan dalam setiap perlombaan ya guys. Entah itu lomba antar sekolah, baik lomba cerdas cermat, bahasa Inggris, lomba kebersihan lingkungan, lomba pramuka, lomba nari, dan Michelle ini selalu juara terus guys. Hebat bukan? Ketika ngerjain soal-soal di kelas pun, Michelle ini selalu paling cepat dibandingkan teman-teman yang lainnya. Nah, dalam hal ranking juga, Michelle ini selalu ranking 1. Wah, keren ya. Pinter banget sih Michelle ini. Gua mah boro-boro ranking, udah naik kelas aja, udah alhamdulillah guys. Bener kan? Oke, sekarang kita masuk ke pengalaman horor Michelle nih guys, ketika kelas 5 dan 6 SD ya guys. Karena di sekolah Michelle ini memang ada kewajiban untuk ikut les tambahan. Karena kan memang masa-masa kelas 5 dan 6 itu masa-masa riweuh dan sibuk-sibuknya ya guys, karena akan dihadapkan dengan UN. Banyak pelajaran-pelajaran tambahan, les-les, dan lain-lain. Jadi Michelle ini pulangnya hampir sore setiap harinya. Nah, masih inget kan sama si Patrick yang ada di ruangan kelas Michelle waktu dulu. Nah, si Patrick ini masih terus ngikutin nih guys, masih terus ngikutin si Michelle sampai sekarang kelas 5 SD. Nah, si Roy juga yang ada di ruangan kesenian, dia masih ada dan bertahan di ruangan itu ya guys. Malah sekarang si Roy ini makin akrab sama si Michelle. Bahkan ketika si Michelle les sampai sore pun, si Roy ini pasti selalu nemenin. Teman-teman Michelle pada saat itu sebagian udah pada tahu ya dengan keberadaan si Roy, tapi sebagian lagi ia masih nggak tahu dan masih ketakutan guys. Karena kan setiap kali si Michelle les sampai sore, nah si Roy ini selalu nunjukin eksistensinya dengan cara memainkan angklung. Karena kan di video sebelumnya kita udah bahas ya guys, kalau si Roy ini memang selalu memainkan angklung menjelang sore. Nah, teman-teman Michelle juga udah pada tahu nih sebagian ya dengan kondisi si Michelle. Kalau si Michelle ini memang bisa ngelihat hantu-hantu yang ada di sekolah. Banyak dari teman-teman si Michelle yang kepo dan suka nanya gitu ya, Michelle, coba di sana ada apa? Michelle, hantunya ada apa aja? Ya kayak gitulah guys ya, si Michelle ini juga selalu ngerasa risih gitu ya dengan pertanyaan teman-temannya. Tapi ya mau gimana lagi ya kan, si Michelle harus tetap tenang dan menyikapinya dengan santai pada saat itu guys. Nah, sosok nenek-nenek yang serem juga kini makin akrab sama si Michelle guys. Pokoknya si Michelle ini udah ngerasa nggak takut lah kalau misalkan ngelihat sosok nenek-nenek serem itu. Karena memang si nenek ini selalu terlihat. Jadi udah biasa menurut Michelle ketika si nenek-nenek ini tiba-tiba kucluk muncul di hadapannya. Tapi memang si nenek ini suka jahil banget gitu ya, gangguin teman-teman Michelle dan guru-guru yang ada di sekolah. Kayak waktu itu pernah ada sebuah kejadian yang hampir serupa dengan kejadian pas Michelle camping waktu kelas 4 SD ya guys. Memang ada sebuah kewajiban untuk ikut eskul di hari Kamis. Kebetulan Michelle ini ikutan eskul nari. Eskul itu dimulai dari jam 4 sore sampai jam setengah 6 sore. Eskulnya ini sore ya guys, karena memang jadwal guru narinya ini bisanya sore karena gurunya ini dari luar sekolah, bukan dari dalam sekolah ya guys. Nah, Michelle ketika itu sama anak-anak semuanya lagi latihan nari nih, anteng gitu ya. Singkat cerita ketika itu anak-anak udah mau beres latihan nih guys, menginjak waktu sekitar jam setengah 6 sore katanya. Tapi anak-anak di sana masih anteng gitu ya, latihan nari diiringi dengan musik-musik yang lumayan keras pada saat itu. Nah, ketika semua anak-anak lagi berbaris nih guys, tiba-tiba di barisan paling belakang ada sosok yang ikutan nari juga. Michelle sih pada saat itu udah tahu kalau itu sosok
nenek-nenek. Tapi kan teman-teman yang lainnya nggak pada bisa ngeliat dan nggak pada tahu ya guys. Nah, anehnya ketika si nenek itu mengeluarkan suara, Michelle beranggapan kalau si Michelle aja yang bisa dengerin suaranya. Tapi ternyata teman-teman si Michelle yang lagi latihan nari juga itu pada bisa ngedenger guys suara dari si nenek itu. Sontak semua anak-anak yang lagi latihan nari itu pun pada nengok nih ke belakang. Dan ternyata Michelle kaget. Semua teman-teman yang ada di sana bisa ngeliat sosok nenek-nenek tersebut guys. Ya entah gimana gitu ya, mungkin si nenek itu mengeluarkan powernya buat bisa dilihat sama anak-anak yang lainnya gitu ya. Akhirnya pada saat itu semua anak-anak pada lari ketakutan karena ngeliat sosok nenek-nenek yang menyeramkan itu guys. Si Michelle di sini bingung harus berbuat apa gitu ya, karena si Michelle sendiri pada saat itu heran kok si nenek-nenek ini sampai ngeliatin wujud ke anak-anak yang lainnya. Michelle pada saat itu bingung ya harus berbuat apa melihat kondisi teman-temannya yang pada panik berlarian karena ketakutan. Pada saat itu pelatih nari yang bernama Bu Pita, nah tiba-tiba ia langsung menari karena nenek serem itu ternyata masuk ke tubuh Bu Pita guys. Wah, pokoknya pada saat itu si Michelle bingung dan panik gitu ya. Ditambah guru-guru juga sebagian udah pada pulang. Karena kan waktunya memang pada saat itu udah sore banget ya, menjelang maghrib. Hanya ada kepala sekolah, itu pun di ruangannya. Michelle akhirnya pada saat itu menyuruh satu temannya untuk memanggil kepala sekolah yang ada di ruangannya guys. Michelle kemudian berusaha untuk mendekati Bu Pita yang kerasukan itu. Michelle kemudian bilang, "Bu, sudah Bu, kasihan anak-anak pada ketakutan." Nah, si nenek serem yang ada di tubuh Bu Pita ini gak ngomong sama sekali guys, hanya terus nari aja. Tapi gerakannya ini slow motion kata si Michelle. Dan yang bikin ngerinya, Bu Pita ini terus melotot sambil menari guys. Kemudian si Michelle pada saat itu bilang lagi nih sama si nenek serem yang ada di tubuh Bu Pita itu, "Nek, udah nih, jangan ganggu nek, kasihan anak-anak pada ketakutan." Akhirnya si nenek itu menghentikan tariannya. Dan sekarang si nenek itu malah melihat ke arah Michelle. Tiba-tiba si nenek itu bilang guys, "Ini waktunya kalian pergi, bukan waktunya berada di tempat ini." Mendengar hal itu, kemudian Michelle mengiyakan dan tak lama kepala sekolah datang langsung menghampiri Michelle. Setelah itu kemudian Bu Pita ambruk. Untungnya ada kepala sekolah yang sigap menahan Bu Pita yang akan jatuh itu guys. Jadi mungkin gini ya guys, itu kan waktu ekskulnya sampai sore banget lah ya, yang diharuskan pulang setengah 6 sore, ini masih terus lanjut gitu ya, hampir mendekati mau maghrib kata si Michelle. Ditambah suara-suara musik yang lumayan keras ada di ruangan itu. Jadi si nenek ini mungkin ngasih teguran ya guys, udah kalian waktunya pulang, bukan ada di tempat ini lagi. Mungkin kayak gitu. Dan karena beberapa orang meyakini kalau menjelang maghrib itu memang semua kegiatan, semua aktivitas stop, berhenti dilakukan. Karena katanya kalau menjelang maghrib itu merupakan transisi ya guys, transisi ketika makhluk-makhluk yang tak kasat mata itu pada keluar dan beraktivitas. Dari kemarin-kemarin kan kita nyeritain Michelle terus nih selama di sekolah ya guys. Nah, kita sekarang bahas ketika Michelle berada di rumah. Si anak indigo ini aktivitasnya ngapain aja sih kalau lagi ada di rumah? Nah, selama Michelle ada di rumah, seperti biasa lah guys ya, seperti anak-anak SD pada umumnya yang suka nonton TV, main game, dan lain-lain. Dan si Michelle ini anaknya gak pernah main keluyuran keluar rumah guys. Bahkan Michelle ini gak punya teman-teman seumurannya gitu ya di sekitaran rumahnya. Jadi ya pantas saja kalau si Michelle ini anak rumahan. Paling teman-teman si Michelle nih, teman-teman sekolahnya yang suka pada main ke rumah ya guys. Nah, pada saat itu ada sebuah kejadian ketika teman-teman Michelle main ke rumahnya. Tapi teman-temannya ini kebanyakan pada gak betah gitu ya kalau misalkan udah main ke rumah si Michelle. Loh, kok bisa gak betah? Kenapa gak betah? Nah, kalian masih ingat dengan si Mia? Si Mia itu kan sosok hantu anak kecil yang ada di rumah Michelle ya guys. Si Mia ini juga kan selalu nemenin si Michelle gitu ya ketika ada di rumahnya. Jadi si Michelle ini kebanyakan main sama si Mia dibandingkan main sama manusia nyata seusianya. Ketika itu pernah ada sebuah kejadian ketika teman-teman Michelle main ke rumahnya. Michelle ngasih air lah gitu ya di gelas. Nah, tiba-tiba gelas itu digerak-gerakin sama si Mia guys. Teman-temannya pada heran dong. "Sel, kok gelasnya gerak-gerak sendiri sih? Kenapa? Jangan-jangan ada hantu di sini, Sel." Tapi kan emang bener ada hantu ya di situ. Tapi kan teman-teman Michelle ini nggak pada tahu ya guys, kalau di rumah si Michelle ini ada si Mia. Si Mia pada saat itu ketawa-ketawa aja, cengengesan kata si Michelle. Si Michelle terus, "Mia, jangan gangguin teman-teman ya. Teman-teman lagi main. Nanti ketakutan Mia.
Si Michelle tuh terus-terusan kayak gitu, tapi si Mia ini di sini terus aja gitu yang ngejailin teman-teman si Michelle itu. Karena kan si Mia ini memang sosoknya jahil ya guys. Jadi setiap ada orang lain yang datang ke rumah si Michelle pasti selalu dijailin. Buat kalian yang belum tahu si Mia ini siapa, jadi si Mia ini adalah sosok hantu anak kecil yang suka ada di rumah si Michelle dan suka nemenin main si Michelle ya guys. Di part selanjutnya nanti bakalan gua bahas kisah si Mia ini secara lengkap. Nah, ketika si Michelle main ke satu tempat, ia selalu ngerasa gak nyaman guys. Sementara ibunya ini selalu ngajak Michelle jalan-jalan, main ke mall. Waktu itu pernah ibunya ngajak Michelle main ke salah satu mall yang ada di Bandung. Mall itu kebetulan baru dibuka lagi karena memang habis kebakaran ya guys. Nah, Michelle ini sangat banyak ngeliat sosok-sosok yang menyeramkan yang ada di mall itu. Bahkan ketika Michelle ke toilet, di sana ada sosok wanita yang sangat menyeramkan. Dan kalau ada orang lain yang ngaca di cermin toilet itu, sosok wanita serem itu suka muncul dan nampakin dirinya guys. Wow, untung aja kan orang-orang yang ke toilet itu gak bisa ngelihat sosok wanita serem. Coba kalau bisa ngelihat, mungkin udah pingsan kata si Michelle. Karena sosoknya ini memang menyeramkan banget guys. Nah, si wanita serem ini hanya satu dari beberapa sosok hantu yang menyeramkan yang ada di mall itu. Makanya Michelle anti atau gak maulah kalau diajak main ke mall itu sama ibunya. Terus kalau si Michelle main ke taman-taman kota yang baru dibuka misalnya, Michelle ini ngerasa gak nyaman juga guys. Mungkin ketika sebagian orang main ke taman, rasanya asik, nyaman, dan tenang ya guys. Tapi berbeda dengan Michelle. Michelle ini selalu disambut oleh sosok-sosok yang mengganggu penglihatannya. Tentu itu menjadi risih bawaannya ya guys. Mending kalau cuma satu, ini mah banyak kata Michelle. Hampir setiap area taman itu banyak penghuninya. Nah, kalau misalkan Michelle foto-foto nih sama temennya di taman itu, pasti aja beberapa sosok ikutan eksis juga di tengah-tengah atau di pinggir. Mungkin hasil fotonya kalau dilihat sama orang awam atau sama orang biasa itu nggak kelihatan apa-apa. Cuman kalau dilihat sama Michelle, jelas banget sosok-sosok yang ada di taman itu pada ikut foto juga. Ada yang di tengah, ada yang di pinggir, ada yang di paling belakang. Pokoknya menyeramkan lah guys. Nah, ketika Michelle makan nih ke suatu tempat, Michelle ini nggak bisa nikmatin layaknya kita kalau makan pasti menikmati ya guys. Apalagi kalau kita makan di tempat yang memang cocok dan makanannya enak, pasti nyaman kan bawaannya. Nah, berbeda dengan Michelle. Mau sebagus apapun tempatnya, mau seenak apapun makanannya, Michelle pasti selalu gak nyaman. Karena Michelle ini selalu ngeliat sosok-sosok penjaga yang ada di tempat makan itu guys. Atau mungkin bisa kita bilang sosok-sosok penglaris lah ya. Michelle ini ngeliat langsung gitu guys sosok-sosok yang ada di tempat makan itu. Aktivitas mereka, ada yang lagi ngeludahin makanan, ada yang ngejilat-jilat makanan juga. Itu membuat Michelle menjadi jijik dan mual ya guys. Tapi kan bagi orang lain yang gak bisa ngeliat, ya semuanya normal-normal aja gitu ya, gak ada apa-apa di warung itu. Tapi yang Michelle lihat berbeda guys. Jadi kan memang ada ya beberapa tempat makan yang pakai penglaris juga. Tapi kan kalau kita orang awam lihat itu nggak ada apa-apa. Tapi kalau Michelle lihat itu terlihat jelas guys sosok-sosok penglaris yang ada di tempat makan itu. Bukan hanya satu tempat makan, tapi setiap kali Michelle akan makan di beberapa tempat yang berbeda auranya. Pasti aja si Michelle ini selalu ngelihat sosok penglaris itu. Bahkan ibu dan ayahnya Michelle kadang suka kesel ya sama Michelle, karena Michelle selalu banyak pilih-pilih tempat makan guys setiap kali Michelle diajak jalan-jalan. Nah, nanti kita bahas juga ya di video selanjutnya guys, ketika Michelle mampir ke tempat makan yang ada penunggu atau sosok penglarisnya. Michelle nemuin sosok apa aja sih yang ada di tempat makan itu. Tentunya banyak banget lah ya sosok-sosok yang nanti akan Michelle ceritakan. Itu nanti kita bahas di video selanjutnya. Buat kalian yang penasaran, subscribe dulu guys. Oke?
Nah, selain kegiatan Michelle di luar rumah tadi guys, Michelle juga ikut les tambahan di luar sekolah ya guys. Kayak les nyanyi, les catur, les matematika, dan masih banyak les-les yang lainnya. Karena ya memang ibunya Michelle ini sangat gemar dan hobi banget ya ngelesin anaknya biar multimedia. Multitalenta maksudnya. Tapi kasihan juga ya, si Michelle ini masih kecil udah banyak diles-lesin sama ibunya. Nah, pernah waktu itu ketika Michelle les catur guys, gue juga heran si Michelle ini kenapa sempet-sempetnya les catur gitu ya. Emang mau jadi atlet catur apa gimana? Heran gue. Katanya dulu pernah les catur di sebuah tempat. Nah, bangunannya ini memang bangunan lama guys, dan pasti ada penunggunya. Ketika itu Michelle lagi les catur dan sedang ditandingkan dengan temannya ya guys. Michelle kesel nih guys, karena selama main catur itu, catur lawan gerak sendiri, alias dipindahin sama sosok hantu anak kecil yang jahil juga. Sebut saja namanya Oin. Nah, si Oin ini jahil banget katanya guys, sering bikin si Michelle kesel dan rungsing sendiri. Ketika catur dipindah-pindahin sama si Oin, otomatis kan si Michelle ini bakalan kesel. Terus ngomel-ngomel lah si Michelle ini sama si Oin. Nah, tapi temennya si Michelle yang jadi lawan main caturnya itu tiba-tiba nangis. Dia ngerasa kalau si Michelle ini marahin dia sendiri. Tapi kan sebenarnya si Michelle ini lagi marahin si Oin ya guys. Ya karena kelihatannya si Michelle ini lagi ngomong sendiri. Mereka main catur berdua nih guys. Si Michelle sama si temennya ini yang jadi lawan main caturnya. Nah, si Michelle di sini marah-marah sama si Oin, sosok hantu anak kecil itu. Otomatis kan temennya si Michelle ini nggak bisa ngelihat si Oin. Jadi disangkanya dia si Michelle marah-marah dari tadi ya marahin dia sendiri. Padahal marahin si Oin guys. Begitulah orang-orang kalau ngelihat Michelle ya guys. Jadi si Michelle ini sering ngomong sendiri, marah-marah sendiri, ketawa-ketawa sendiri gitu guys. Mungkin kalau orang awam lihat itu kan hal yang aneh ya guys. Tapi sebenarnya Michelle ini lagi komunikasi sama makhluk-makhluk yang tak kasat mata itu guys. Itu dia guys, kisah Michelle selama di SD. Gimana menurut kalian guys? Menarik bukan? Nah, mungkin banyak banget kejadian-kejadian yang terjadi ketika Michelle SD ini ya guys. Cuman Michelle juga lupa-lupa ingat katanya buat inget-inget lagi kejadian masa lalu. Dan yang Michelle ceritakan ini pengalaman yang masih Michelle ingat sampai sekarang. Gitu guys. Nah, di video selanjutnya gua bakalan bahas Michelle ketika awal mula Michelle bisa nerawang ya guys. Tentu itu bakalan lebih menarik dan lebih penasaran lagi ya guys untuk kita dengarkan. Buat kalian yang punya pengalaman horor, boleh kirimkan cerita kalian ke email di bawah ini ya guys. Biar nanti ceritanya gua bawain juga kayak cerita Michelle kayak gini guys. Oke. Semoga dengan adanya cerita kayak gini bisa membuat kita semakin yakin dan percaya akan keberadaan mereka, dan semoga bisa menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, gua Wilday. Bye.